Memanasnya suhu politik jelang pemilu 2024, 2 pekan ini muncul isu yang cukup bikin gaduh. Apalagi kalau bukan soal demonstrasi ribuan kepala desa di gedung parlemen 17 Januari 2023. Mereka berbondong-bondong meminta perpanjangan masa jabatan setiap periode dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya, masa jabatan 6 tahun dianggap terlalu pendek dan kurang optimal untuk melaksanakan program kerja. Tuntutan ini membuat dahi publik mengerenyit. Kenapa justru di masa sulit dan genting menjelang pemilu 2024 ini kesannya para kepala desa dengan enteng meminta perpanjangan masa jabatan dalam berkuasa? Ada apa di balik unjuk kekuatan kepala desa ini? Jangan-jangan ada unsur politis di balik tuntutan mereka? Apakah mereka sudah pernah melakukan evaluasi kinerja sebelum meminta? Atau apakah mereka terbukti sudah mampu memakmurkan warga dan mengangkat potensi desa? Kok kita justru lebih banyak mendengar kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan anggaran dana desa ya? Soal korupsi kepala desa, ini adalah fakta berdasarkan angka. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik Masyarakat Desa lebih berperilaku koruptif daripada masyarakat perkotaan. Data pada 2021 menunjukkan perilaku koruptif masyarakat desa berada di angka 3,83. Catatan ini diperkuat oleh data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 2015 hingga 2022, terdapat 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang. Indonesia Corruption Watch atau ICW pada 2021 mencatat jika sektor anggaran dana desa menjadi sektor paling tinggi terjadi korupsi. Pada 2021 sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar 233 miliar rupiah. Angka ini sangat jauh di atas sektor lainnya, yaitu pemerintahan sebanyak 50 kasus dan sektor pendidikan 44 kasus. Bicara soal dana desa, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdiwanto Sujadi mengungkapkan, jika hingga saat ini tata kelola desa masih jauh dari harapan. Buruknya manajemen dan minimnya partisipasi masyarakat membuat desa menjadi salah satu lahan tindak pidana korupsi. Padahal, upaya pemerintah dalam membangun desa sangat serius. Salah satu indikatornya bisa dilihat dari jumlah kucuran dana desa yang sejak 2015 hingga 2022 nilainya mencapai 468,9 triliun rupiah. Adapun pada 2023 ini, pagu anggaran dana desa dipatok sebesar 70 triliun rupiah yang akan dilokasikan ke 74.854 desa di 34 provinsi. Setelah ditelaah, dana desa sebenarnya belum dikelola dengan baik dan selama ini justru menjadi sumber pemicu korupsi di desa. Ketidakprofesionalan pengelolaan dana muncul dari minimnya pengetahuan kepala desa dan perangkatnya untuk mengonversi dana desa menjadi program atau kegiatan yang dapat menyejahterakan masyarakat. Ketidakefektifan pengelolaan dana desa juga terlihat dari angka kemiskinan perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan kota. BPS mencatat per September 2020 tingkat kemiskinan di kota sebesar 7,88%, sedangkan di perdesaan sudah mencapai double digit yaitu 13,20%. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM Zainur Rohman mengatakan, usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus ditolak karena meningkatkan risiko korupsi di desa yang dilakukan oleh kepala desa ataupun aparat pemerintah desa. Ia menjelaskan ketika seseorang bercokol dalam satu jabatan pada waktu lama tanpa ada konfirmasi dari rakyat melalui pemilihan, pejabat tersebut akan bisa mengakumulasi kekuasaan seperti mengondisikan pejabat-pejabat di bawahnya. Hal itu juga akan membuat lembaga pengawasan seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD tidak berfungsi. Menurut Zainur, masa jabatan kepala desa yang diatur di dalam Undang-Undang Desa sudah lebih longgar daripada jabatan lain di Indonesia, seperti presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, yang hanya 5 tahun serta hanya bisa dipilih lagi sampai 2 periode. Ia mengingatkan alasan efisiensi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa setiap 6 tahun sekali tidak tepat. Jika jabatannya sampai 9 tahun, kepala desa berisiko jatuh memanfaatkan panjangnya masa berkuasa untuk korupsi, demi mengembalikan modal saat memenangi pemilihan. Selain itu, alih-alih fokus membangun desa, mereka juga berpotensi menggunakan waktu lebih lama untuk memupuk kembali modal yang akan digunakan untuk pertarungan di periode berikutnya, bahkan sampai 3 periode. Zainur menilai seharusnya yang diberantas adalah politik uang, bukan memperpanjang masa jabatan kepala desa.
Jika seorang kepala desa bisa menjabat hingga 27 tahun, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi. Waktu 9 tahun adalah masa yang sangat lama bagi masyarakat desa untuk menunggu kepala desa yang bermasalah lengser dari jabatannya. Hal itu berbeda dengan jabatan 6 tahun. Ketika kepala desa tidak bisa menyalurkan aspirasi warga atau kinerjanya tidak baik, rakyat bisa melakukan koreksi dengan tidak lagi memilihnya. Kita berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian benar-benar mengkaji secara jernih tanpa larut dalam tekanan kekuatan massa kepala desa. Bagaimanapun, tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini jangan sampai menjadi bola panas liar yang terus menggelinding seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden. Masih banyak hal yang lebih penting dan mendesak ditangani seperti ancaman resesi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk itu, publik berharap para kepala desa bisa lebih arif dan bijaksana untuk fokus membangun desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia, alih-alih memuaskan libido berkuasanya.